Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizky Akbar Umudin dari kelas 3D Ilmu Komunikasi. Yang mana sekarang ini saya bersama narasumber saya yang bernama perkenalkan dulu. Nadia. Bersama Nadia. Nah, sekarang saya ingin mengerjakan tugas yaitu dengan memenuhi tugas komunikasi antar pribadi, yaitu tentang wawancara mengenai arti Sumpah Pemuda. Nah, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya. Kalau menurut Mbak Nadia sejauh mana nih tahu arti Sumpah Pemuda? Ya, tahu karena tahu ada sejarahnya aja sih, waktu sekolah tahu. Oke, baik. Nah, menurut pendapat Mbak Nadia ini makna sebenarnya dari Sumpah Pemuda itu apa sih? Jadi maknanya itu ya pada zaman dahulu itu sih kalau nggak salah ya, jadi para pemuda itu berkumpul bersatu dan berikrar gitu untuk dalam hal kemerdekaan Republik Indonesia pada waktu itu. Gitu sih yang saya tahu. Oke, berarti lebih ke ikrar tentang arti kemerdekaan Indonesia itu sendiri ya. Iya. Nah, setelah itu kan menurut Mbak Nadia ini sejauh mana sih makna Sumpah Pemuda di era sekarang? Apakah maknanya itu masih hidup di anak-anak zaman muda generasi milenial ya? Atau apakah sudah redup? Kayaknya sih udah redup ya, nggak kayak zaman dulu. Sekarang tuh kayak udah terpengaruh kali ya karena kaum milenial gitu, kayaknya udah nggak seperti dulu gitu. Contohnya itu seperti apa tuh kalau boleh tahu? Contoh apa nih, contoh yang enggak? Dari mulai redupnya Sumpah Pemuda di era sekarang. Iya, karena udah jarang banget gitu. Kayak misalkan nih hal kecil aja deh, tempat bersejarah aja nih, misalnya di kota Tangerang itu udah nggak ada yang rawat. Misalnya gedung kesenian itu kan, gedung kesenian waktu itu kan sampai kayak terbengkalai gitu kan. Harusnya kan sebagai jiwa pemuda-pemudi Indonesia tuh harusnya apa ya, maksudnya dilestarikan lah. Itu hal kecil aja gitu kan. Sekarang juga udah terbengkalai gitu kan, jadi kayaknya udah redup aja, udah nggak ada pemerhati dari pemuda-pemudinya. Iya, betul, berarti contoh redupnya itu kayak tidak, ya kecilnya aja kayak kurang melestarikan budaya di negara Iya, Indonesia ya. benar-benar, padahal itu kan bagus banget kan gitu ya. Hal-hal sejarah lah ibaratnya sekarang udah jarang banget. Kayak museum-museum aja kan sekarang udah nggak rame, lebih banyak ke mall daripada ke museum gitu. Nah, yang kalau menurut Mbak Nadia ini apa sih yang paling dirasain perbedaan makna Sumpah Pemuda di era sekarang sama di zaman dulu, di eranya Mbak Nadia waktu sekolah? Ya, kalau zaman dulu sih karena misalkan belum ada kayak terlalu banyak gadget kayaknya ya, jadi masih ada kita tuh kayak mau untuk kayak pergi-pergi ke tempat bersejarah gitu. Terus kalau sekarang mah udah kayak kebanyakan sosial media, terus kurang apa ya namanya, kurang bisa memfungsikan dengan baik gitu kan sosial media itu. Jadi kayaknya ya agak kurang aja gitu. Oke, ini selanjutnya sih ada kritik ya. Ada nggak sih kritik dari Mbak Nadia sendiri untuk generasi zaman sekarang atau generasi milenial sekarang untuk memaknai arti Sumpah Pemuda itu? Ya, kritik saya tuh maksudnya jangan terlalu apa ya namanya, terlalu di bawah zaman deh gitu. Maksudnya kita tuh harus benar-benar merhatiin banget. Kayak waktu dulu tuh zaman pemuda zaman dulu kayaknya tuh mau apa namanya, memerdekakan Indonesia ini harus bertumpah darah gitu kan. Mereka tuh kayak benar-benar kayak apa, perjuangannya itu pokoknya perjuangannya tuh sangat-sangat gimana ya. Jadi tolong di flashback aja gitu, maksudnya dirasain gitu. Jadi yang terlalu terbawa zaman lah, bawa zaman boleh, tapi harus digunakan lebih baik gitu. Gimana caranya tidak meninggalkan, maksudnya tidak melupakan zaman-zaman sejarah gitu. Pahlawan Iya, untuk pemuda-pemuda kita memperjuangkan kemerdekaan. betul sekali. Nah, berikutnya nih ada nggak sih saran buat pemuda zaman sekarang ini, generasi milenial,
untuk lebih memaknai arti Sumpah Pemuda itu? Ya saran saya sih maksudnya eh, lebih menggunakan sosial media dengan baik gitu kan, untuk apa ya, untuk sama-sama kita bergerak lah untuk memajukan negara Indonesia ini gitu. Contohnya ya seperti mungkin lebih sering mengunjungi museum-museum Nah iya itu juga perlu sejarah banget. mungkin ya, Iya itu juga perlu agar banget. kita bisa lebih tahu lah sejarah pemuda kita. Iya. Oke. Dari pertanyaan sebelumnya kan sudah selesai ya, mungkin itu aja sih dari saya pertanyaannya. Kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan boleh. Kalau untuk kayak saran-sarannya bagi pemuda zaman sekarang nih, kayak contohnya yang kurangin lah bermain-bermain kayak peliharaan di malam gitu kali ya. Iya. Oke. Cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya kita ketemu dengan narasumber kedua, yaitu dimana sekarang saya bersama Ketua RT 02 wilayah Panunggangan Barat, yaitu yang dimana bernama Bapak, maaf nama Nama saya Bapak RT Junaidi, tepatnya di RT 02 RW 01 Kelurahan Panunggangan Barat. Oke, baik. Nah, kita mulai aja langsung untuk mempersingkat waktu. Dari pertanyaan pertama sih, sejauh mana sih Pak RT tahu nih tentang Sumpah Pemuda? Begini ya, saya tahu Pak RT gini, waktu zaman dulu Pak RT itu waktu masih kecil, jadi kita ada satu gerakan untuk mempersatukan kaum pemuda. Di situ terdiri ada Sunda, ada Melayu, ada Batak, dan ada yang atau seperti Kulon gitu ya. Jadi kita bersatu ya, kita ala-ala zaman tempo dulu, zaman tanggal 28 Oktober Bung Tomo tuh. Jadi mempersatukan bagaimana caranya kita supaya tali silaturahim kita jangan sampai putus, tidak membedakan suku, entah itu suku Sunda, entah itu suku Melayu, entah itu suku Batak dan suku-suku lain. Makanya di situ kita rembuk, kita ala-ala zaman tempo dulu begitu. Mungkin ya itu satu gambaran Pak RT waktu kecil gitu. Berarti lebih kayak mempersatukan dari berbagai daerah kali ya? Betul. Nah, oke. Selanjutnya nih, menurut pendapat Pak RT sendiri, makna sebenarnya dari Sumpah Pemuda itu apa sih? Kalau menurut Pak RT, makna Sumpah Pemuda adalah untuk mempersatukan, tidak membeda-bedakan ras ya, tidak membeda-bedakan suku, semuanya sama. Kita dalam satu wadah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi satu tujuan untuk mencapai kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, oh iya, berarti menurut Pak RT sendiri maknanya itu untuk tidak membeda-bedakan mana yang lebih unggul atau yang lebih rendah. Berarti yang penting tujuannya kita Bhinneka Tunggal Ika, Betul. untuk mempersatukan bangsa dan juga kemerdekaan Indonesia ya. Betul. Setelah itu menurut Pak RT sendiri sejauh mana sih makna Sumpah Pemuda di era sekarang? Apakah maknanya itu masih hidup atau sudah redup? Ya kalau menurut Pak RT gini ya, kalau zaman era dulu Pak RT waktu kecil kayaknya lebih meriah waktu zaman dulu ya. Mungkin sekarang dengan adanya teknologi ya canggih seperti adanya HP di situ, ya mereka kurang begitu memahami, jadi terlena dengan kemajuan zaman. Jadi yang artinya Sumpah Pemuda mereka itu ya tersisih gitu. Jadi
beda waktu zaman tempo dulu Pak RT masih kecil, dengan semangatnya kita seperti seperti di jalan-jalan kita ada pawai, jalan-jalan juga ada penerangan seperti obor, kita pasang obor ya seperti lebaran gitu. Iya. Seperti lebaran. Berarti maknanya untuk zaman sekarang tuh udah mulai redup ya? Udah mulai berkurang lah. Ya, ada nggak sih Pak RT contoh kecilnya dari meredupnya Sumpah Pemuda ini? Ada, mungkin mereka ya seperti Pak RT tadi bilang ya, mungkin karena zaman teknologi, zaman serba canggih ya, maka yang namanya Sumpah Pemuda kayak ya itu urusan yang dulu lah. Sekarang urusan pemuda kan lain sekarang. Jadi mereka memilih modernisasi, gitu, modernisasi dengan seperti ya alat-alat canggih lah, seperti yang mereka bisa baca cuma melihat di Google, coba mereka bisa klik, ada artinya, ada, jadi tidak memaknai apa itu arti Sumpah Pemuda. Ya kalau kita jabarkan, Sumpah Pemuda adalah mempersatukan ya satu suku dengan suku lain supaya bersatu demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka di situ ada satu wadah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda tapi satu tujuan, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia. Itu berarti anak muda zaman sekarang lebih fokusnya ke handphone lah ya. Betul. Berarti kurang memaknai arti Sumpah Pemuda, mulai dari perjuangannya. Betul, mungkin dari iya. para pemuda zaman dulu ya, untuk memperebutkan kemerdekaan dari penjajah. Jajah. Betul. Oke nih, selanjutnya apa sih yang paling dirasain Pak RT perbedaannya makna Sumpah Pemuda di era sekarang sama di eranya dulu zaman Pak RT? Kayak lebih gimana sih perbedaan yang paling dirasa sekarang nih? Wah, kalau perbedaan itu terlalu menyolok ya. Jadi jauh benar ini Ji, jauh benar. Kalau waktu dulu zaman Pak RT dengan seperti Sumpah Pemuda, Lebaran itu sangat meriah ya, sangat meriah pokoknya. Apalagi kan terkenang terngiang bahwa tanggal 28 Oktober itu adalah Sumpah Pemuda, yaitu jerih payah pemuda untuk mempersatukan. Maka diaplikasikanlah oleh Pak RT seperti ada arak-arakan, ada pawai taruh, seperti jalan-jalan juga dihias. Jadi kita mengenang perjuangan Sumpah Pemuda itu yang dikoordinir kalau nggak salah sama Bung Tomo waktu itu. Betul. Oke, berarti perbedaannya ya benar-benar kerasa banget ya. Kerasa, dari zaman betul. dulu dengan zaman sekarang. Anak-anak yang mulai aktif menggunakan handphone, sedangkan para di zaman tempo dulu itu lebih memeriahkan ya dengan arak-arakan, misalnya pawai obor, mengecat jalan mungkin ya. Selanjutnya nih, ada nggak sih kritik bagi generasi sekarang untuk memaknai Sumpah Pemuda dari Pak RT? Sebetulnya kritik dan saran Pak RT, yuk kita hidupkan lagi semangat patriotisme anak-anak pemuda. Jadi jangan hanya sekedar mengenang bahwa tanggal 28 Oktober itu adalah Sumpah Pemuda. Maka untuk itu kita aplikasikan bagaimana caranya sekarang membangun lingkungan ya, dengan anak-anak muda yang terjun. Jangan seperti orang-orang tua ya, orang-orang tua tidak hanya cukup orang-orang tua cukup memantau, membimbing. Maka di sini diperlukan anak-anak muda, jiwa-jiwa muda untuk membangun wilayah itu sendiri. Mungkin itu saja saran dari Pak RT. Oke, baik. Berarti lebih melestarikan di daerah wilayah sendiri. Betul. Berarti ya. Yang terjun itu jangan cuma orang tuanya aja. Betul. Dan anak mudanya juga jangan hanya melihat orang tua bekerja, tapi justru malah harusnya sebaliknya, anak muda yang terjun ya, orang-orang tua yang lebih membimbing dan melihatnya, atau bisa disebut memonitoring lah. Betul. Oke, terima kasih Pak RT atas meluangkan waktunya untuk bisa diwawancara. Ya, sama-sama. Oke, baik, begitu saja dari
arti dari Sumpah Pemuda menurut RPT 02 wilayah Kampung Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kelurahan Panunggangan Barat. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizky Abdul Mubin. Rizky Abdul Mubin kelas 3C, Ilmu Komunikasi, Fakultas FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sekarang saya bertemu dengan narasumber ketiga saya, yaitu seorang ketua organisasi di wilayah Kampung Panunggangan Barat. Sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Oh ya, Namanya boleh tahu siapa? Siva. Oke. Sekarang aktivitas sekarang lagi ngapain nih? Masih kuliah. Masih kuliah kebetulan. Kegiatan dalam organisasi biasanya ngapain apa aja tuh? Biasanya untuk sekarang sih kita fokus di ada event-event gitu aja sih. Event aja ya. Kayak memperingati hari besar biasanya kayak gitu. Oke. Sebelumnya saya izin nih untuk wawancara Siap. mengenai arti Sumpah Pemuda. Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk kita mempersingkat waktu, sejauh mana sih Mbaknya mengetahui Sumpah Pemuda itu? Kalau yang saya tahu gitu ya tentang Sumpah Pemuda ini kan sebenarnya suatu gerakan di mana pada saat itu para pemuda ataupun pemudi di Indonesia untuk sama-sama berkomitmen gitu ya untuk bisa memberikan peran secara aktif dalam menuju kebebasan bangsa Indonesia pada saat itu. Karena kan kalau kita tarik mundur sejarah dari adanya Sumpah Pemuda ini, itu kan di tahun di masa kita masih dijajah gitu ya. Jadi setahu saya makna dari Sumpah Pemuda ini sendiri ya itu tentang komitmen dari para pemuda dan pemudi bangsa kita atau pemuda-pemudi di negara kita yang sama-sama berkomitmen untuk bisa berperan secara aktif agar bisa juga bangsa kita pada saat itu keluar dari era penjajahan. Gitu sih kurang lebih. Oke, berarti dari Sumpah Pemuda itu dimana ini ya lebih kayak mempererat gitu maksudnya untuk membebaskan kita dari para penjajah gitu ya. Nah, menurut pendapat mbaknya ini makna sebenarnya dari Sumpah Pemuda itu apa sih? Mungkin lebih kepada mempersatukan nilai-nilai itu. Maksudnya setahu saya juga Sumpah Pemuda ini tuh maknanya pada saat itu ada ya mungkin balik lagi ke yang tadi ya. Jadi kayak Sumpah Pemuda ini adalah suatu komitmen yang pada saat itu dibikin atau dibentuk oleh para pemuda di zaman itu. Mereka semua berkomitmen untuk bisa memberikan peran gitu kepada negara kita Indonesia. Mereka pada saat itu kan negara kita sedang dijajah kebetulan. Kebebasan berpendapat, kemudian kebebasan berperan itu kan belum terlalu banyak gitu. Sedangkan pada saat itu juga bangsa Indonesia secara keseluruhan harusnya berperan aktif nih, tidak terkecuali juga para pemudanya kan. Makanya setahu saya Sumpah Pemuda ini kemudian ada karena mereka semua pada saat itu kalau nggak salah ada satu organisasinya waktu itu. Jadi saya kurang hafal ya kebetulan, cuma saya tahu kalau nggak salah tuh sebelum ada Sumpah Pemuda memang ada satu organisasi yang menaungi kepemudaan itu sendiri, yang mana mereka itu mengadakan beberapa kongres kan. Iya betul. Ada kongres 1-2 kali kalau nggak salah atau 3 kali gitu yang mereka membahas terkait peran mereka, terutama juga mereka ingin mengikut sertakan banyak peran gitu. Maksudnya di sini tuh nggak cuma pemuda tapi ada juga pemudi. Iya betul. Jadi mereka juga pengen bahwa yang berperan ini tuh nggak cuma anak muda yang laki-laki tapi juga yang perempuan
bisa gitu. Jadi bisa dibilang waktu itu pun Sumpah Pemuda ini juga membawa membawa peranan penting dalam kebebasan berpendapat pada zaman itu. Ya berarti intinya lebih ke kebebasan kita sebagai pemuda ya, untuk mendapatkan kebebasan berpendapat, terus kebebasan ya yang lainnya, intinya untuk bebas dari penjajah itu kan ya. Nah selanjutnya, setelah itu kan menurut pendapat Mbak ini, sejauh mana sih makna Sumpah Pemuda di era sekarang? Apakah maknanya itu masih ada atau sudah redup atau sudah hilang? Kalau ngomongin hilang atau redup ya, kalau menurut saya segala sesuatu itu dinilai tergantung dari perspektif kita gitu. Kalau kita melihat banyaknya kasus-kasus misalnya kayak bukan anti sih, tapi bisa dibilang kayak nasionalisme gitu, suatu tindakan-tindakan fanatisme terhadap negara lain misalnya, yang saat ini sudah banyak terjadi di negara kita gitu, terjadi di kalangan pemuda-pemudi kebetulan. Memang kalau kita lihat atau kita garis bawahi, mereka semua itu cukup memberikan makna, tidak jatuhnya tuh Sumpah Pemuda poinnya kan pertama tuh tadi, berkomitmen untuk memiliki peran aktif kepada negara ini gitu kan. Tapi kalau kita misalnya melihat di era saat ini, banyak anak-anak muda yang kayak lebih cinta sama produk luar negeri misalnya, atau misalnya lebih cinta kepada banyak hal apapun, misalnya kayak film atau mungkin sederhananya artis lagu kayak gitu. Kalau kita lihat dari sisi itu, mungkin terasa bahwa makna dari Sumpah Pemuda sendiri ini agak sedikit redup kalau gitu. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri juga dari prestasi-prestasi yang sudah dibuat oleh banyak anak bangsa juga ya, bisa dibilang juga nggak redup juga. Artinya ini gimana caranya kita mandangnya aja gitu, kita lihatnya dari sisi mana. Jadi kalau misalnya saya ditanya pendapat terkait saat ini gitu ya, makna dari Sumpah Pemuda di zaman ini, ya menurut saya tergantung bagaimana kita melihatnya gitu. Kalau kita melihat dari sisi redupnya dengan alasan yang sudah jelas di zaman sekarang, ya sudah, mungkin itu terlihat redup. Tapi kalau misalnya kita positive thinking lah ibaratnya, masih banyak generasi-generasi muda yang juga pengen gitu punya peranan aktif, memberikan dedikasi untuk negara seperti makna Sumpah Pemuda yang awal gitu ya. Itu kan juga nggak sedikit, banyak kok gitu anak-anak muda yang berjuang gitu. Entah mungkin terekspos atau tidaknya, kita kan nggak tahu gitu sih. Nah kalau dari Mbak sendiri, ada nggak sih contoh yang mengakibatkan redupnya makna Sumpah Pemuda ini? Contoh kecilnya aja, misalnya dia terlalu lebih fokus dengan HP-nya, gadgetnya, ya misalnya dia kurang melihat, misalnya kurang mengunjungi museum-museum di negara kita. Kan banyak nih museum-museum yang mengenai pahlawan-pahlawan. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, apa nih kayak contoh kecilnya? Bisa dibilang ini nggak contoh kecil, tapi ini yang cukup relevan terjadi ya. Yang tadi saya juga udah bilang tuh, kalau sekarang tuh kita nggak bisa nutup mata bahwa kecintaan generasi muda terhadap negara lain itu menurut saya lumayan cukup kuat gitu ya. Terbukti ya kalau misalnya saudara Mubin atau Rizky ini ngecek gitu di YouTube misalnya, banyak banget youtuber misalnya luar negeri, ketika dia bahas tentang Indonesia, orang itu akan lebih interesting gitu, orang tuh akan lebih tertarik, nggak peduli dia latar belakang bangsanya mana, misalnya dia dari Korea atau misalnya dia dari Amerika dan yang lain-lain. Ketika dia menyebut nama bangsa Indonesia, itu pasti akan orang tuh kayak lebih tertarik. Di satu sisi kita punya sisi positif nih, positifnya adalah kita tuh bangga kalau ada orang yang nyebut-nyebut nama Indonesia. Anak-anak muda kita tuh bangga sebenarnya ketika misalnya dia mengidolakan artis-artis Amerika atau misalnya Hollywood atau misalnya K-pop gitu. Ketika disebutlah satu kalimat atau satu bahasa Indonesia gitu,
pasti kita akan ngerasa senang. Sebenarnya itu positifnya ya. Iya betul. Tapi di sisi lain kadang kecintaan mereka pun terlalu berlebihan, sehingga menurut saya sendiri kadang banyak juga yang cukup dirugikan, nggak cuman dari skala yang kecil ya, tapi cukup besar. Misalnya ekonomi negara, ketika saat ini tuh banyak banget anak-anak muda yang terfokus atau kayak melihat itu apa ya, kayak role modelnya tuh orang luar gitu. Sedangkan orang luar ya pakainya produk-produk luar. Sedangkan di kita tuh lebih banyak juga sebenarnya UMKM yang produksi barang-barang bagus, atau misalnya kayak brand-brand lokal yang bagus. Jadi kalau menurut saya ketika ditanya ada hal kecil apa gitu yang misalnya kayak mengimplementasikan redupnya makna dari Sumpah Pemuda sendiri, ya itu sih salah satunya itu ya itu kecintaan yang kadang agak sedikit membuta gitu dari teman-teman kita yang umumnya di kalangan pemuda-pemudi lah, terkait ya itu tuh tadi mengidolakan orang yang kebetulan bukan dari bangsa sendiri gitu. Oke, selanjutnya sih terkait tentang penggunaan bahasa ya dari zaman anak muda sekarang lebih banyak menggunakan bahasa bukan bahasa Indonesia, terkadang juga campur dengan bahasa ya Korea ataupun Inggris. Nah, menurut pendapat mbaknya ini sendiri gimana sih bahasa yang baiknya untuk digunakan? Apakah kita tetap mengikuti tren yang saat ini di era sekarang dalam memaknai Sumpah Pemuda mulai dari bahasa contohnya? Nah, kalau menurut mbaknya sendiri, kalau dari segi bahasa ya, melihat tren ya campur-campur bahasa iya, gitu campur-campur ya. bahasa ya. Kalau saya sendiri sih ngelihatnya ya gimana ya, saya tuh kebetulan bukan orang yang ketika diberikan satu contoh kasus saya akan melihat ini positif ini negatif, enggak, tapi saya lihat dari dua, saya mencoba untuk melihat dari dua sisi gitu. Misalnya dari positifnya, dari negatifnya. Kalau positifnya kan jadinya kita punya banyak anak bangsa yang walaupun mungkin mereka tidak menguasai gitu ya, secara penuh misalnya bahasa Korea atau misalnya bahasa Inggris yang mereka biasa pakai untuk campur-campur itu, tapi di satu sisi itu kan juga memberikan bukti bahwa generasi muda saat ini itu punya wawasan yang luas. Mereka bisa paham tentang bahasa-bahasa bahasa-bahasa lain selain bahasa Indonesia. Tapi negatifnya adalah ya mungkin pada akhirnya banyak juga yang tidak terlalu paham gitu bagaimana cara mereka mengakselerasi bahasa begitu. Nah, tapi kalau menurut saya juga ya, salah satu nilai atau misalnya salah satu bentuk positifnya mereka atau misalnya salah satu contohnya gitu ya. Kalau misalnya kita tarik ke belakang gitu. Di zaman dulu pemuda-pemuda yang menguasai bahasa Belanda itu banyak kan? Iya, Banyak banget. banyak. Tapi apakah nilai nasionalisme mereka luntur di situ atau misalnya nilai nasionalisme mereka rendah? Kan tidak juga. Iya, tidak. Jadi kan menurut saya bahasa yang digunakan itu tidak menentukan nasionalisme seseorang. Even misalnya, saya sendiri pun gitu ya, dicampur-campur. Kalau seandainya misalnya orang tuh campur-campur bahasanya itu ya bukan berarti dia misalnya lo tinggal di Indonesia ya ngomong bahasa Indonesia aja, jangan campur-campur. Berarti lo nggak cinta sama bahasa kita atau apa? Sebenarnya nggak juga, mungkin karena habit, karena kebiasaan dan juga faktor pengaruh dari luar yang masuk juga kali ya. Iya, kalau menurut saya itu. Jadi bahasa yang saat ini tren atau misalnya bahasa yang dikolaborasi itu entah pakai bahasa Inggris, Korea dan yang lain-lain, menurut saya itu tidak cukup mendeskripsikan seseorang itu memiliki nilai nasionalisme yang tinggi atau tidak. Oke, berarti intinya seperti itu ya, bahasa tidak mempengaruhi rasa nasionalisme seseorang. Oke, kalau dari mbaknya ini ada nggak sih kritik buat generasi sekarang untuk lebih memaknai Sumpah Pemuda itu sendiri? Kritiknya buat generasi sekarang? Kritik ya? Iya. Kritik itu berarti apa ya? Gimana nih contohnya?
apa ya? Atau Bisa saran? dibilang- Iya, boleh deh saran. Kalau kritik mungkin lebih ke penilaian. Iya. Kalau saran mungkin saya berharap ini terjadi gitu. Iya. Ya sebenarnya apa ya? Mungkin salah satunya balik lagi ke poin utama dari Sumpah Pemuda ini kan, yaitu seluruhnya pemuda-pemudi kalangan muda itu sama-sama kepengen punya peran gitu, memiliki keinginan punya peran untuk bisa apa ya, memberikan efek positif kepada negara sendiri gitu. Jadi ya saya sarankan maksudnya ke diri saya sendiri sama ke teman-teman semua, ketika kita melakukan sesuatu dipikir-pikir dulu apakah ini kemudian nantinya akan bisa berdampak negatif atau tidak kepada diri kita sendiri dan kepada lingkungan. Karena menurut saya apa ya namanya, ngomongin negara itu, apakah seseorang misalnya kayak seorang saya nih yang gak ada yang kenal atau yang lain-lain, maksudnya di kalangan manapun, apakah seorang saya tidak bisa memberikan efek kepada negara? Tidak juga gitu, semua orang bisa memberikan efek kepada negara. Jadi artinya hal sekecil apapun, kalau kita itu nantinya kalau bisa gitu dipikir-pikir lagi, ketika misalnya contohnya kita cinta sama produk, ya itu kan ngaruh juga nih ke ekonomi negara, kemudian juga mungkin ke nasionalisme juga agak ngaruh gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah mulai belajar terus untuk cinta sama produk yang itu juga agak sedikit menebalkan nilai nasionalisme gitu. Jadi buat saya sih sarannya ke diri saya sendiri dan ke yang lain, saya pengennya gitu semua anak-anak, maksudnya anak-anak muda, anak-anak ya generasi saat inilah gitu ya, kalau ngelakuin sesuatu intinya ya mikir aja dulu gitu. Jadi semuanya dipikirin dulu apakah berdampak positif atau negatif untuk kita dan lingkungan gitu. Oke, baik, mungkin itu aja sih ya. Terima kasih sebelumnya udah meluangkan waktunya untuk bersedia untuk diwawancarai. Oke, jadi poin untuk ketiga narasumber kita pada kali ini, yang pertama dari Mbak Nadia, yaitu mengenai bagaimana kita bisa menghargai para pahlawan, yaitu dengan cara datang ke museum-museum ataupun ke gedung-gedung sejarah. Nah, untuk dari poin yang kedua dari Pak RT 02 RW 01 wilayah Kampung Pandungan Barat, itu tentang bagaimana kita bisa memberikan sikap atau perilaku kita ketika untuk wilayah lingkungannya di wilayah lingkungannya sendiri dulu. Contohnya seperti melakukan kerja bakti atau gotong royong, yaitu dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya bagian orang tuanya saja, namun bagian pemudanya juga ikut terjun langsung. Jadi inti poin dari narasumber kedua kita yaitu bagaimana para pemuda ini menerapkan, yaitu dengan terjun langsung dan jangan tidak melihat orang tua bekerja saja, tapi dia ikut terjun, sedangkan orang tua bisa melihat ataupun membimbing ataupun bisa disebut memonitoring apa yang dilakukan dari pemuda itu. Nah, kemudian dari yang poin ketiga, kita bisa lihat bagaimana untuk pemuda kita saat ini lebih ke memberikan efek kepada negara kita. Contohnya misalnya menggunakan produk-produk di negara kita sendiri, kemudian memperkenalkan produk di negara kita juga, yaitu dia bisa mempengaruhi perekonomian kita juga. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu, Cok? Itu